I'm back again with Lewayan Balitender. Oke, kaget ya kenapa namanya Balitender? Tanya anak-anak beli ya di rumah ya. Oke, by the way, kemarin videonya salah bilang continue ke tips nomor 5, kita baru ke tips ke nomor 4 sekarang ya. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman atau mungkin yang sempat melihat video ini, mungkin yang udah punya pengalaman bekerja di luar, pernah merantau lama seperti itu, alangkah baiknya kalian juga ikut membantu ya, sharing lah sama tetangga, sama anak-anak yang lain, anak-anak sekolah yang lain. Jadi mereka tuh memiliki pengalaman ataupun informasi yang lebih dan yang lebih real, apalagi ya karena kita memberikan informasi berdasarkan pengalaman kita yang telah kita alami sendiri kan. Itu akan jauh lebih bermanfaat buat adik-adik teman-teman kita yang masih dalam tahap belajar. Jadi jangan pernah merasa kita akan kekurangan ilmu ataupun kemampuan skill kita berkurang karena kita sharing, nggak akan pernah, malahan kita akan mendapatkan jauh lebih banyak pengetahuan dan skill lagi setelah kita sharing apa yang kita ketahui. Oke? Tips keempat, setelah talk to yourself and then be prepared to embarrass yourself and then ini copy paste ya, meniru komunikasi bahasa orang lain. Oke, tips keempat adalah intensity. Intensity mungkin beberapa dari kalian mungkin paham, sedangkan kalau enggak adalah seberapa padat kita mengisi waktu kita untuk melatih ataupun untuk mempergunakan komunikasi bahasa Inggris. Apa kita mempergunakannya hanya 1 jam sehari, 1 jam per seminggu misalkan seperti itu, apa setiap hari, setiap menit kita pergunakan bahasa Inggris. Ibaratnya kita ikut kursus bahasa Inggris di mana kelasnya itu adalah 2 kali pertemuan dalam seminggu, dan dalam sekali pertemuan itu adalah 1 jam atau 1,5 jam. Jadi dalam 1 minggu anggaplah 3 jam kita belajar bahasa Inggris. Setelah kita belajar bahasa Inggris di tempat khusus, kita pulang, kita pergunakan bahasa daerah kita masing-masing, bahasa Indonesia, dan kita tidak menggunakan bahasa Inggris tersebut. Jadinya tidak percuma, cuman proses kita akan bisanya itu akan sangat lama. Lain halnya kalau kita mungkin walaupun kita tidak ikut kursus berbahasa Inggris, namun kita udah praktekkan dari tips yang pertama sampai yang keempat ini, benar-benar kita praktekkan setiap saat, itu akan sangat cepat memberikan hasil kemampuan dari diri kita sendiri. Jadi istilahnya kalau di pencak silat untuk seorang atlet ya, perbandingan seorang atlet dengan pesilat yang latihan untuk kesehatan biasa aja. Yang latihan kesehatan biasa aja, mereka latihan itu anggaplah 2 kali seminggu kan, memang standar itu kan, dan latihannya itu pun mungkin cuma 2 jam atau 1 jam atau 1,5 jam, dan itu pun beberapa kali break kan, beberapa kali istirahat. Sedangkan untuk seorang atlet itu mereka latihannya ada namanya proses di TC. Saat di TC itu bisa jadi sampai 2 minggu ataupun 1 bulan di TC, di mana latihannya itu bisa 3 kali dalam sehari. 3 kali sehari, itu pun pas latihan itu bisa 2 jam. 2 jam itu breaknya itu pun sebentar-sebentar, mungkin cuma 2 kali break dalam 2 jam. Bayangkan seberapa padat isian di saat latihan TC-nya itu. Dan apa akhirnya? Akhirnya anak yang pesilat yang latihan di TC ini akan sangat jauh berbeda hasil ataupun kemampuannya dengan yang hanya latihan untuk berolahraga seperti biasa. Itulah kenapa mereka bisa menjadi seorang atlet. Tendangannya lebih cepat, lebih agresif, semuanya akan jauh lebih ketimbang yang hanya latihan konsisten biasa aja. Ya, jadi sama dengan mempraktekkan bahasa Inggris. Kalian kalau benar-benar padat kalian latihan ataupun mempraktekkan komunikasinya itu setiap saat, sama seperti halnya di TC, itu kalian itu akan bisa menghasilkan kemampuan yang jauh lebih baik, itu lebih cepat. Saya tidak menyampaikan bahwa kursus itu tidak bagus, enggak. Anak saya pun ikut kursus. Apa manfaatnya dari kursus itu? Adalah mensupport kalau kalian udah mempraktekkan skill komunikasi berbahasa Inggris kalian setiap hari,
itu akan disupport oleh dari pelajaran yang kita dapatkan di tempat kursus ataupun di sekolah. Karena di tempat kursus atau di sekolah, mereka akan memberikan kita guidelines ataupun pelajaran-pelajaran mana yang benar, mana yang salah, pengucapan grammar, pengucapan kosakata ininya seperti apa, terus pronunciation-nya seperti apa, grammar yang harus dipergunakan seperti apa, kapan ada s-nya, kapan ada es, kapan mempergunakan ing, itu akan dipergunakan, akan diberikan pelajarannya itu adalah di tempat kursus dan di sekolah. Jadi itu sifatnya akan mendukung, tapi motornya itu, penggerak utamanya adalah kalian sendiri yang harus mempraktekkan setiap saat. Ingat, kalian harus di DC kalau emang benar-benar ingin mempraktekkan bahasa Inggris. Simpelnya juga pengalaman beli di sini. Perbandingan beli saat bekerja di hotel di Bali sebelum beli merantau ke sini, beli sangat jarang menggunakan bahasa Inggris di Bali, terutama karena beli di bar kan. Jadi waiter-waitressnya yang ngambil orderan ke bar. Jadinya beli komunikasi berbahasa Bali, bahasa Indonesia dengan waiter-waitressnya. Sedangkan waiter-waitressnya yang berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan tamunya. Jadi beli masih benar-benar kaku dulu bahasa Inggrisnya, bener. Sampai akhirnya beli dapat kesempatan merantau di sini pun pertama-tama awal-awalnya kacau balau bahasa Inggrisnya beli. Tanyain juga temennya beli, dia seorang manajer sekarang di Saint Lucia. Dulu awalnya sampai stres dia dengan bahasa Inggris. Namun karena akhirnya dia komitmennya tinggi, belajar, akhirnya manajer dong di Saint Lucia sekarang. Salut sama beliau, Bapak Adi. Nah, makanya sama. Akhirnya di sini beli karena situasi dan kondisi mengharuskan beli menggunakan komunikasi bahasa Inggris setiap saat dengan teman yang berasal dari beda negara, dengan tamu yang pastinya bule, duduk di bar, mereka minum segala macam, komunikasi, serving makanan, bikin minuman, ngajak ngobrol. Akhirnya udah harus komunikasi setiap saat berbahasa Inggris, kecuali dengan teman sekamar ya waktu itu. Sama-sama kita dari Bali, kita pakai bahasa Bali di rumah. Tapi kalau udah namanya tempat kerja, akhirnya udah pure kita bahasa Inggris. Akhirnya beri rasakan manfaatnya bahwa kemampuan berbahasa Inggris beri ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi intensity sangat penting, proaktif dan pokoknya hajar setiap saat pergunakan bahasa Inggris. Jangan pernah lupakan itu. Oke? Ciao. See you on the next chapter.